Paket baju bayi dari suamiku. Bab 1. Paket baju bayi. Kubolak-balikan paket yang ada di tangan. Bagaimana bisa Mas Alpan membelikan aku pakaian bayi, sedang aku saja belum hamil dan memiliki anak? Bapak yakin tidak salah alamat? Tanyaku pada seorang lelaki yang memakai jaket berwarna biru itu. Benar Mbak, nama dan alamatnya sesuai dengan sini. Nama pengirimnya adalah Alpan Nugraha dan itu adalah nama suamiku. Lalu untuk apa dia mengirim paket berisi pakaian bayi sedang diriku tak sedang hamil atau memiliki seorang bayi? Ku ingat-ingat tak ada kerabat dan saudara yang baru saja melahirkan. Namun kenapa suamiku membeli pakaian bayi? Dahiku mengkerut hanya memikirkan sebuah paket dari suamiku. Sebuah paket yang membuat diriku penasaran. Atau jangan-jangan Mas Alpan punya selingkuhan? Batinku curiga. Tidak, suamiku tak mungkin selingkuh meski aku belum bisa memberikannya keturunan. Dia sangat mencintaiku meski sudah 6 tahun usia pernikahan kami, tapi hingga detik ini Allah belum memberikan amanah. Berbagai program hamil sudah kulakukan, pengobatan herbal dan segala macam pijit sudah kujamanin, tapi memang Allah belum menitipkan janin dalam rahimku. Aku sudah memeriksakan kesuburan ke dokter kandungan, hasilnya memang tak ada masalah dalam rahimku. Aku dan Mas Alpan subur, mungkin Allah menginginkan kami lebih bersabar lagi. Apa Mas Alpan selingkuh? Lagi dan lagi pikiran buruk itu hadir dalam otakku. Namun ku tepis kuat-kuat. Aku tak mau berprasangka buruk pada suamiku sendiri. Mungkin Mas Alpan punya alasan lain kenapa membeli pakaian bayi ini. Mbak, ini benar rumah Pak Alpan Nugraha kan? Tanya Pak Ojol pengantar paket baju itu. Iya Pak, betul ini nama suami saya. Ya sudah, kalau begitu saya permisi Mbak. Aku melangkahkan kaki ke dalam rumah. Kupandangi paper bag berwarna merah dengan nama toko tertulis jelas di sana. Twins Baby Shop adalah toko di mana suamiku membeli pakaian bayi ini. Iseng ku cari nama Twins Baby Shop di kolom pencarian. Tak berapa lama muncul gambar sebuah toko dengan alamat lengkap di layar ponsel. Ini adalah toko pakaian bayi terbesar di kota ini. Ku jelajahi setiap informasi yang tertera. Ya, toko ini bisa mengirimkan pakaian dengan sistem GoSend atau bisa melalui jasa pengiriman. Hanya saja pengiriman lewat ojek online mempunyai tarif pengiriman yang jauh lebih mahal dan hanya berlaku di kota yang sama. Aku duduk di atas ranjang dengan perasaan tak menentu. Bayangan Mas Alpan selingkuh menari-nari di pelupuk mata. Apa benar Mas Alpan memiliki tambatan hati selain diriku? Apa benar Mas Alpan tega mengkhianati cintaku? Bulir bening nan hangat menetes begitu saja. Rasa sesak menyeruak di dalam rongga dada. Ya Tuhan, membayangkan saja dadaku terasa sesak. Bagaimana jika itu kenyataan? Aku bahkan tak sanggup jika sampai hal buruk itu terjadi padaku. Prasangka ini membuatku semakin tak karuan. Apa aku telepon saja Mas Alpan untuk menanyakan hal ini? Lama-lama aku bisa gila memikirkan masalah ini. Ku pencet 12 digit nomor Mas Alpan, tapi belum ku tekan tombol panggil. Ku letakkan kembali ponsel itu di atas nakas. Aku tak mau mengganggu pekerjaan Mas Alpan. Lebih baik kutanyakan setelah dia pulang, membicarakan masalah ini dari hati ke hati. Masalah kehamilan dan pakaian bayi adalah hal sensitif bagi hubungan kami. Aku tak mau paket yang tidak jelas itu justru menghancurkan rumah tangga kami. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 5. Sebentar lagi suamiku akan pulang. Beberapa kali kulirik benda bulat yang menempel di dinding. 1 menit terasa begitu lama saat tengah menunggu. Brum, suara mobil Mas Alpan memasuki halaman rumah. Segera aku keluar menyambut lelaki yang kucintai.
Kucium punggung tangannya dengan hikmat. Lalu Mas Alpan mencium keningku dengan mesra. Rasanya tak mungkin suamiku berkhianat sedang dia begitu hangat padaku. Mungkin ini hanya kekhawatiran diriku saja. Mas mau mandi atau makan dulu? Tanyaku setelah kami tiba di kamar. Mau mandi dulu sayang, sudah bau asem, ucapnya sambil memencet hidung seperti orang sedang mencium bau tak sedap. Padahal badannya tidak asam, parfumnya saja masih tercium. Aku siapkan pakaian ganti mas. Mas Alpan mengangguk lalu segera masuk kamar mandi. Kuletakkan celana pendek dan kaos warna putih di atas ranjang. Tak lupa kuletakkan paper bag berisi pakaian bayi di sampingnya, baju ganti suamiku. Aku ingin lihat bagaimana ekspresinya melihat benda kotak berwarna merah itu. Krek, suara pintu kamar mandi dibuka. Mas Alpan keluar dengan handuk dililitkan di pinggangnya. Tubuh atletis suamiku terlihat jelas saat dia bertelanjang dada. Dia tampan dengan tubuh binaragawan, tak menutup kemungkinan banyak wanita di luar sana yang tergila-gila padanya, karena aku sendiri bucin padanya. Kenapa liatin aku seperti itu sayang? Pengen ya? Mas Alpan mengedipkan mata padaku. Dia memang menggoda tapi tidak untuk saat ini. Aku harus tahu untuk apa dia membeli pakaian bayi itu. Buruan ganti baju mas. Tanpa menjawab Mas Alpan berjalan mendekat ke arah ranjang. Matanya tertuju dengan benda kotak berwarna merah itu. Kamu masih kasih surprise ya sayang? Ucapnya sambil memakai pakaian yang kusiapkan. Aku masih diam tak menjawab. Biar saja dia tahu sendiri apa isi kotak itu. Ini untuk mas sayang. Tanyanya sambil mengambil paper bag itu. Wajahnya yang tadi sumringah mendadak berubah menjadi tegang. Kulihat suamiku menelan ludah dengan susah payah. Kenapa kamu begitu terkejut dengan paket yang kamu beli, mas? Apa memang benar firasatku jika kamu telah mendua? Sungguh tega jika itu benar. Kenapa tegang gitu, mas? Bukankah pakaian bayi itu kamu yang beli? Tanyaku datar dengan mata menatam tajam di arahnya. Mas Alpan kembali menelan Salipa dengan susah payah. Wajahnya masih saja tegang. Kenapa kamu beli pakaian bayi, mas? Bukankah kerabat atau saudara kita tak ada baru melahirkan? Lalu untuk apa mas beli pakaian itu? Cecarku. Apa kamu selingkuh mas? Tanyaku lagi. Uhuk. Mas Alpan bantu mendengar pertanyaan terakhir yang kukatakan. Apa benar kamu selingkuh, mas? Kenapa kamu begitu gugup saat aku tanyakan hal itu? Sakit jika itu benar terjadi. Meski aku sangat mencintai, tapi jika kamu berkhianat, aku tak akan segan-segan meninggalkanmu. Jawab, mas. Kenapa kamu diam saja? Kunaikkan nada bicaraku. Kesal, suamiku hanya diam mematung. Itu sayang, mas.